Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bi'aunillah, biidnillah, Ridhoillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian di surat Al-Baqarah, insyaallah ayat 99, ayat 100 dan 101. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita dengan doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah keselamatan kami untuk menjalani Ramadan ini, berilah kesejahteraan kami di Ramadan ini, dan terimalah ibadah kami di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang fasik. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Baiklah, mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 99. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mengandung kebenaran. Jadi Al-Qur'an itu benar, ya, mengandung kebenaran. Jadi kalau misalnya orang itu mau belajar, pasti akan mengetahui kebenaran yang sejati, pasti akan mengetahui kebatilan yang sejati. Nah, nanti kita bisa memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Karena antara teori-teori i'tiqadnya dengan dalil-dalil terdapat keserasian. Jadi kalau kita lihat ayat satu dengan ayat yang lain-lainnya itu mengait menjadi satu, sehingga semakin kalau kita dalami ayat demi ayat, surat demi surat, itu akan mendatangkan sebuah pemahaman yang kokoh, ya. Ada keserasiannya, saling mendukung, saling kuat menguatkan antara ayat satu dengan yang lainnya, yang jumlahnya ada 6.236 ayat, 114 surat, 30 juz. Demikian pula antara hukum-hukumnya yang bersifat amali dengan segi-segi kemanfaatannya. Tidak diperlukan dalil lain untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat itu. Ia laksana cahaya yang menyinari segala sesuatu. Jadi sinarnya Al-Quran ini luar biasa, full. Jadi ya, menyinari seluruh jagat ini, ya, untuk supaya manusia mendapatkan jalan yang terang. Jadi ya, jadi dari kegelapan menuju menuju terang benderang, ya. Dulu ada zaman namanya zaman jahiliyah, ya dia, namanya zaman bodoh, ya. Jadi jahil itu artinya bodoh. Kenapa manusia bodoh? Karena tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau manusia itu tidak mengenal Tuhan, walaupun pinternya sundul langit, ya tetap diarani wong bodoh. Jadi wong bodoh itu orang yang tidak tahu diri. Ya, siapa diri kita itu? Diri kita adalah hambanya Allah, namanya Abdullah. Dan masing-masing kita ini adalah pemimpin. Nah, siapa yang dipimpin? Ya diri kita sendiri. Setelah itu istri kita, setelah itu anak kita, kemudian keluarga besar kita.
ya yang mau mengikuti ya hal-hal yang baik, karena antara keluarga dengan keluarga satu itu juga ada pemimpin-pemimpin rumah tangganya. Maka di antara pemimpin ketemu sama pemimpin, pemimpin lagi ketemu sama pemimpin, walhasil aslinya dunia ini ya diawali dengan kepemimpinan di dalam diri kita masing-masing dulu, rumah tangga kita, yang akhirnya sampai ke tingkat dunia. Kalau Nabi Muhammad itu adalah pemimpin dunia. Jadi semuanya harus belajar kepemimpinan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kepemimpinan itu kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang terpimpin, yang terdidik, yang mendapat hidayah Allah, namanya Khulafaur Rasyidin, Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansairi sahabati wa tabi'in wa anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi cahaya itu luar biasa cemerlangnya. Dan Nabi Muhammad dikasih cahaya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membawa? Yaitu malaikat Jibril, Ruhul Amin, ya. Jadi luar biasa. Makanya kita harus belajar iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita belajar ya rukun-rukun iman ya supaya kita tahu diri, dan kita ini adalah makhluknya Allah, malaikat juga makhluknya Allah, para nabi dan rasul juga makhluknya Allah. Maka antar makhluk kita harus saling memberi kemanfaatan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. Ada makhluk umat jin, ada umat manusia, ada umat binatang, ada umat tumbuhan. Semua ini umat. Kita saling ya tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Jadi luar biasa, ia laksana cahaya yang menyinari segala sesuatu yang terang benderang dengan sendirinya. Jadi Allah ini adalah cahaya, yang memberi cahaya alam semesta itu Gusti Allah, ya. Tidak memerlukan sesuatu pun untuk membantu kecerahannya. Orang yang telah dipancari kebenaran tetapi lebih suka mencari kegelapan, nah ini aneh. Jadi ada orang ini aneh tapi nyata, sudah dipancari cahaya kecerahan tapi dia memilih kegelapan. Nah ini yang dinamakan orang yang hatinya mati. Ini dinamakan orang yang hatinya sakit. Wong ada yang terang kok milih yang gelap. Sebabnya tiada lain karena hasad. Jadi hasud pada orang yang menampakkan hak, juga karena sifat congkak dan sombong yang timbul dari mereka. Loh, jadi hasad itu tidak suka gitu loh dek, tidak suka melihat orang lain ya
Kalau orang lain itu mendapatkan suatu kebaikan gitu, dia malah nggak senang. SMS loh dek. Jadi susah melihat senang, senang melihat susah. Itu namanya orang hasad, itu seperti itu. Jadi naudzubillah, summa naudzubillah. Dan ayat yang ke-100, pantaslah mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah, karena setiap mereka mengadakan perjanjian, sebagian besar mereka mengkhianati janji. Jadi kalau mengkhianati janji itu namanya orang munafik. Kalau menepati janji namanya orang mukmin. Ya. Janji yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah janji mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan janji yang mereka buat itu tidak sedikit. Tegasnya orang-orang Yahudi mempunyai watak yang tidak setia. Bahkan sebagian besar dari mereka suka menyalahi janji. Nah, ini loh dek, yang perlu kita ambil pelajaran. Jadi umat-umat terdahulu itu seperti itu, suka menyalahi janji, suka merubah-rubah yang sudah benar dirubah-rubah. Jadi ya, Allah menerangkan dalam ayat ini ketidakjujuran yang dilakukan orang-orang Yahudi dalam mengingkari ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Taurat dan tidak mau menjalankan ajarannya. Kemudian setelah dia itu mengingkari, kemudian menyalahi janji, ujung-ujungnya kitab-kitab itu tidak dilaksanakannya. Ya, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, semua tinggal nama, tinggal tulisannya saja. Nah, sekarang 101-nya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa kitab yang membawa keterangan-keterangan yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, yang mengandung pokok-pokok ajaran tauhid, dasar-dasar hukum hikmah-hikmah, dan beberapa tentang umat yang lalu, orang Yahudi menyampingkan ajaran kitab Taurat. Padahal dalam kitab Taurat itu juga telah diisyaratkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mereka itu tidak lagi berpegang pada ajaran Taurat. Tindakan orang-orang Yahudi yang menyampingkan Taurat dan mengingkari berarti mereka telah melemparkan Taurat itu ke belakang mereka, sehingga mereka tidak dapat mengetahuinya lagi. Loh dek, melempar ke belakang. Jadi dilempar ya wis gak seneng, ya gak gelem maca, gak gelem memahami, gak gelem ngelakoni, gak gelem dakwahno, iku jenenge melempar ke belakang loh. Kalau sudah dilempar ke belakang itu namanya penistaan, penghinaan kepada kitab suci. Makanya mari kita ambil pelajaran umat-umat yang terdahulu. Ternyata sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak beriman, bahkan sebagian banyak yang ragu-ragu. Mari kita ikut ya yang beriman saja. Itu yang paling terbaik, yang taat pada Allah, yang taat pada Rasulullah, dan mengikuti para pemimpin-pemimpin yang terpimpin, mengikuti para pendidik-pendidik yang terdidik. Ya, mudah-mudahan Al-Quran yang kita pelajari, Al-Hadis yang kita pelajari mampu untuk membimbing kita senantiasa berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi